Jungle. مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal insana khalifah biirsitati wa inwa'in mukhtalifah wa bidzalika aujaba alayya ikhwah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a risalatah, amma ba'd. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin yang berbahagia, Abu A'la Al-Maududi dalam bukunya The Prophet of Islam mengatakan, he is the only one example. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan contoh yang paling lengkap. Di dalam dirinya terdapat kebesaran dan kemuliaan sifat manusia, kebesaran sifat Rasul, serta keberhasilan beliau dalam memimpin negara telah tercatat dengan indah dan rapi dalam sejarah peradaban manusia. Sehingga wajar kehebatan beliau diabadikan oleh Michel Herd dalam bukunya The 100 Ranking of the Most Influential Person in History, 100 orang yang sangat berpengaruh dalam sejarah. Dia menempatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada ranking yang pertama. Kebesaran sifat Rasul sebagai seorang pemimpin yang selalu mengutamakan kepentingan rakyat dan mengutamakan akhlakul karimah, pada akhirnya mampu merubah masyarakat yang biadab menjadi beradab, yang dulunya berseteru kini menjadi bersatu, yang dulunya menyembah berhala kini kembali menyembah Allah Ta'ala. Mengingat keberhasilan beliau dalam memimpin, maka pada kesempatan kali ini kami akan membawakan syarahan yang berjudul Kepemimpinan dalam Konsep Islam dengan landasan Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha penyayang, pelimpah sayang, yang maha pengasih, pencurah kasih. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik
bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Hadirin rahimakumullah, dari ayat tadi dapat kita simpulkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan figur yang paling patut kita teladani, termasuk dalam hal kepemimpinan. Sebab beliau merupakan sosok pemimpin ideal yang sangat berhasil dalam sejarah dunia, bahkan menjadi rahmatan linnas, rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Pada dasarnya, setiap manusia adalah pemimpin, minimal pemimpin terhadap seluruh metafisik dirinya. Dan seorang pemimpin akan diminta pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Hal ini ditegaskan dalam sabda Nabi Muhammad SAW yang maknanya sebagai berikut: ingatlah, setiap kamu adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Seorang suami adalah pemimpin bagi keluarganya dan akan diminta pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Seorang wanita adalah pemimpin bagi kehidupan rumah tangga, suami dan anak-anaknya, dan ia akan diminta pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Ingatlah, setiap kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Kemudian, seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang sekurang-kurangnya memiliki 4 sifat dalam menjalankan kepemimpinannya, sebagaimana sifat yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni pertama, sidik yang artinya jujur, sehingga ia dapat dipercaya oleh orang-orang yang dipimpinnya. Kedua, amanah yang artinya dapat dipercaya atau bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Ketiga, tabligh yang artinya menyampaikan atau kemampuan berkomunikasi dan bernegosiasi. Keempat, fatonah yang artinya cerdas, yaitu kecakapan dalam membuat perencanaan, visi, misi, strategi, dan mengimplementasikannya. Selain itu, juga dikenal ciri kepemimpinan Islam, sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, pemimpin suatu kelompok ialah pelayan kelompok tersebut. Jadi, pemimpin hendaknya ia melayani, bukan dilayani, dan mendorong orang untuk maju. Dr. Hisham Yahya At-Thalib dalam bukunya mengatakan, ada beberapa ciri-ciri kepemimpinan Islam, di antaranya pertama, setia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemimpin dan yang dipimpin terikat kesetiaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, tujuan Islam secara menyeluruh. Pemimpin melihat tujuan organisasi bukan saja berdasarkan kepentingan kelompok, tetapi dalam ruang lingkup kepentingan Islam yang lebih luas. Ketiga, berpegang teguh pada syariat dan akhlak Islam. Pemimpin terikat kepada syariat Islam dan ia boleh menjadi pemimpin selama berpegang teguh terhadap perintah syariat. Dalam menjalankan kepemimpinannya, ia harus patuh terhadap adab-adab Islam, khususnya ketika menghadapi orang-orang oposisi atau golongan yang tak sepaham. Keempat, pengemban amanah. Seorang pemimpin menerima kekuasaan sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disertai oleh tanggung jawab yang besar. Al-Quran memerintahkan pemimpin agar menjalankan tugasnya untuk Allah dan menunjukkan sikap yang baik kepada pengikut atau bawahannya.
sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 41. Alladzina immakkannahum fil ardh aqamus salah wa atawuz zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahawna 'anil munkar, yaitu jika orang-orang yang kami teguhkan kedudukan kepada mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf, dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin rahimakumullah, hal lain yang perlu diperhatikan dalam kepemimpinan Islam adalah adanya prinsip-prinsip dasar kepemimpinan, yaitu musyawarah, keadilan, dan kebebasan berpikir. Dengan musyawarah kita dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Dengan keadilan rakyat bisa menjadi aman, damai, dan makmur. Dan dengan kebebasan berpikir kita dapat menemukan jawaban-jawaban yang objektif. Hadirin rahimakumullah, dari uraian tadi dapat kita simpulkan bahwa seorang pemimpin adalah pengemban amanah. Oleh karena itu, dalam menjalankan kepemimpinannya, ia harus bercermin dan melihat cara dan strategi Rasul dalam memimpin dan mengemban amanah, yaitu dengan cara mengutamakan kepentingan rakyat dan mengutamakan akhlakul karimah. Seperti inilah pemimpin yang kita harapkan. Mudah-mudahan di masa yang akan datang bisa kita dapatkan, agar masyarakat bisa mapan penuh dengan keridhaan Tuhan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian dan demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.